Untuk membuka acara, Jadi tiap mari kita mengucapkan kambingnya sebuah sih. secara Tapi pas bersama. closingan MC jom full. Jadi full kan. Paling Puji itu syukur depan paling kepada mentok Allah aja. kami atas segala rahmat dan hidayahnya Paling kepada pegal aja kalian tubuh. berdiri. Dalam kegiatan Hayatul Sasi Pentas Tubuh jurusan tadi, sholawat serta salam semoga berjuang limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mainin ini Saya Herawati Yati sebagai pembawa acara akan menjelaskan rangkaian kegiatan pada pentas tubuh, yaitu sajian karya tari dari ISPI Bandung dengan koreografer Muhammad Adi, Iwan Kamaludin, Aldi Nurholis, dan koreografer Rima Rasya, Walas Ulanari, Sofia Alifah, Indah Purnamasari, dan Vanessa. Adapun setelah sajian karya tari, pada subuh memberi ruang untuk diskusi karya dengan moderator saya sendiri dan pemantik oleh Bapak Dr. Alfian KUPSN. Adapun rangkaian kegiatan pada malam hari ini adalah laporan ketua pelaksana, sambutan, dan sajian tari yang akan ditampilkan. Sajian karya tari pagi dan pulang dengan koreografer Muhammad Adi, Ikhwan, Aldi Nurholis, dan sajian karya tari tubuh kamu. Koreografer Rima Rasya, Walas, Sofia, Indah, dan Karisa. Setelah sajian akan ada diskusi karya. Sebelum memasuki sajian karya tadi, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang Hayatul Sasi Pentas Tubuh jurusan Tari ISPI Bandung. Pentas tubuh merupakan ruang tubuh untuk tubuh kreatif. Tentang aktualisasi kreativitas tubuh kreatif tari yang merupakan hasil dari proses. Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin jurusan Seni Tari Institut Seni Budaya Indonesia ISPI Bandung yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Hayatul Sasi Pentas Tubuh dijadikan sebagai nama kegiatan yang akan diisi oleh koreografer jurusan Tari ISPI Bandung dan koreografer dari luar ISPI Bandung, baik mahasiswa, dosen, dan seniman tari lainnya. Kegiatan yang disajikan dalam pentas tubuh ini adalah berupa pertunjukan karya tari dan diskusi antara koreografer, pemantik, dan penonton. Tubuh
Rifan dan kawan-kawan, sinopsis, baju kurung menjadi identitas perempuan Melayu, tidak hanya sekadar penutup badan, akan tetapi merupakan implementasi dari ajaran Islam yang menggarisbawahi nilai-nilai kesopanan. Nilai-nilai Melayu selalu melekat pada diri perempuan Melayu seiring dengan konteks zaman kekinian. Terpengaruh dalam lingkungan urban tidak dapat dihindari, merasa malu menggunakan baju kurung dan memperlihatkan aurat menjadi tren kekinian dalam kehidupan hedonis. Gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Hal ini tabu bagi tubuh perempuan Melayu. Sejauh-jauh perempuan Melayu meninggalkan asalnya, ikatan kuat nilai-nilai Melayu selalu mengajak batin untuk kembali ke asal. Koreografer dan penari Rifan Syidah, Ula Sulanari, Karisma Putri, Sofia Alifah, dan Indah Permatasari. Musik Ihsan. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Boleh sambil difoto. 3, 2, 1. Cheers. Sekali lagi. 1, 2, 3. Namun, untuk sajian karya kami selanjutnya dengan judul Pergi dan Pulang, koreografer dan penari Muhammad Adi Kurniadi, Aldi Motoris, Ikhwan Kamaludin, komposer Zari. Hadirin yang sekalian, inilah dia sajian karya tari Pergi dan Pulang. Selamat menyaksikan.
hati. Lagi 1, 2. Boleh ya disiapkan untuk teman-teman pertanyaan-pertanyaannya untuk sesi pertama ini membuat 3 pertanyaan. Sebelum menjelaskan dari sesi pertanyaan, kita dengar terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh Pak kita pada malam hari ini kepada Bapak Dr. Alfianto MSN. Saya persilakan. Ya, terima kasih ya, dan selamat malam semua. Ini adalah sebuah yang baik untuk melaksanakan pentas tubuh ini, terus pentas tubuh ini menjadi agenda rutin di usaha hari. Terus dan insya yang pentas tubuh ketiga itu sudah diprogramkan oleh usaha hari. Terus dan insya ada dananya. Jadi bukan dia yang mengeluarkan dana lagi. Nah, terus kemudian seperti pentas tubuh ini, iya itu dilaksanakan, diusahakan per 3 bulan. Ada penonton, tidak ada penonton, kita akan tetap berjalan terus. Minimal di ISPI khususnya di Nusantara ini ada geliat-geliat kecil yang selalu rutin untuk berproses dan rutin untuk mempresentasikan tubuh tadinya gitu. Nah, yang penting bahwa pentas tubuh ini itu adalah sebuah wadah dan dikhususkan dan diutamakan untuk mahasiswa lulusan tari ISPI Bandung, dan diberi juga atau dibuka juga kesempatan untuk koordinator dari luar ataupun dosen dan lain sebagainya. Pentas tubuh ini merupakan geliat tubuh, ya sudah pasti tubuh yang kreatif ya, karena pentas tubuh ini walaupun acaranya kecil tapi kita tetap mengkurasi gitu siapa yang akan tampil di kegiatan-kegiatan ini. Jadi bukannya berarti penontonnya tidak ada, tapi kita mulai melemah, ya itulah daya juang yang akan kita usahakan selalu seperti ya, dialog lagi itu awalnya seperti ini, persis seperti ini. Awalnya dia yang penonton itu hanya 10 orang, 20 orang, nah terus sekarang itu sudah menjadi event nasional kan, itu sudah menjadi hajat ISPI Bandung, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah hajat besar di ISPI Bandung. Yang pasti ada pentas tubuh ini sudah pasti berbicara tentang tubuh penari. Tubuh penari itu ya adalah bukannya tubuh yang mentah atau tubuh yang hanya hadir saja di atas panggung. Karena kalau tubuh tanpa rasa, tanpa pikir dan tanpa imajinasi itu belum bisa dibilang tubuh. Kalau tubuh secara kalau tubuh itu secara ilmu bahasanya ya apa yang terlihat secara kasat mata gitu. Tapi tubuh di dalam tari itu tidak bisa menggunakan istilah bahasa yang sudah disepakati oleh para ilmuwan. Nah, disitulah kehebatan tubuh tari ini. Tubuh tari itu bukan hanya terlihat secara kasat mata, tapi adalah tubuh yang memiliki rasa, pikir dan daya imajinasi. Dan pada saat itulah tubuh tersebut bisa menghadirkan simbol di atas panggung ini sendiri. Kalau kita kembali kepada esensi, apa sih tari itu sebenarnya? Tari itu adalah ya ekspresi jiwa manusia atau ungkapan emosi manusia. Berarti apapun bentuk tariannya, mau tari klasik, mau tari murni, tari bertema dan segala macam, itu harus ada ungkapan, ya. Nah, seperti sering kita dengar dan kita juga sering orang ngomong kalau tari murni itu adalah tari yang tidak punya potensi atau tidak ada ide atau emosi dan segala macam. Enggak. Itu salah gitu, digaransi salah. Kalau kita kembali ke esensi tari,
Tari itulah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui tubuh yang bergerak. Berarti kata kuncinya adalah ekspresi. Kalau ekspresi ada yang ingin diungkapkan. Nah, disinilah ajak di pentas tubuh kita untuk mengekspresikan tubuh tari itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat tadi itu adalah tubuh-tubuh yang bergerak, dia harus mampu, dia punya gagasan, dia punya konsep, sehingga disajikan di dalam sebuah produk karya tari, dan karya tari itu menghadirkan tubuh sebagai simbol yang akan menjadi sarana komunikasi atau ada pesan yang disampaikan oleh tubuh-tubuh tersebut. Nah, disitulah pentingnya ada rasa, pikir, dan imajinasi dari si tubuh-tubuh itu sendiri. Kemudian karena kita di pentas tubuh ini lebih mengutamakan ekspresi tubuh itu sendiri, sehingga antara ungkapan emosi itu sangat diwadahi oleh tari kontemporer. Ya, kenapa tari? Nah, karena tari kontemporer itu adalah sebuah wadah atau sebuah media tempat mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang menjadi kegelisahan, kemudian dia menjadi sebuah gagasan, dan kemudian menjadi sebuah konsep, dan itulah yang akan disampaikan. Nah, jadi pada intinya tari kontemporer itu yang paling utama adalah bagaimana gagasan atau isu yang kita angkat itu bisa disampaikan kepada penonton. Jadi dalam tari kontemporer itu tidak terlalu penting kostum yang pernah penting, bola lantai yang bagus, akato, kenon, dan segala macam itu tidak terlalu penting. Ya, bukan tidak penting ya, tapi tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana ekspresi atau bagaimana isu yang akan disampaikan itu bisa tersampaikan kepada penonton. Nah, seperti tadi bisa kita melihat, tapi alhamdulillah ya. Nah, kenapa dia diharuskan untuk menonton? Karena hasil bimbingan kemarin itu tidak mencerminkan hal yang seperti barusan gitu. Bagaimana sih gerak itu bisa mengungkapkan, menyampaikan, bagaimana sih sebuah karya tari itu bisa menyampaikan gitu. Nah, harusnya hal seperti ini menjadi sebuah apresiasi. Inilah pentingnya apresiasi itu sendiri. Nah, jadi pada intinya bahwa dua karya yang tadi itu dia dengan ide yang sederhana, dengan ide yang sangat simpel sebenarnya itu. Karya yang pertama adalah tentang baju burung, ya. Bagaimana baju burung pada dahulunya dan bagaimana baju burung pada saat sekarang keberadaannya. Terus karya yang kedua adalah itu tentang kampung. Ya, kampung itu, kenapa kampung itu tidak bisa berkembang? Karena orang-orang muda yang energi, yang punya potensi itu semuanya pengen untuk keluar kampung semua untuk mencari pekerjaan. Nah, ternyata untuk pergi merantau atau pergi mencari kerja itu perlu ilmu, pengetahuan, dan skill gitu. Berarti kan perlu mempersiapkan diri. Nah, jadi karena tidak mempunyai persiapan, pengetahuan, dan skill, akhirnya ya menjadi sampah di kota atau di tempat perantauan. Akhirnya pengen kembali ke kampung lagi gitu, dan membangun kampung. Nah, itulah yang disampaikan melalui simbol-simbol tubuh oleh para penari yang tadi itu. Jadi pada intinya tadi itu adalah bahasa tubuh yang hadir sebagai simbol. Jadi tubuh itu bukannya hanya terlihat secara keselamatan, tapi tubuh itu adalah satu kesatuan keseluruhan yang ada yang melekat pada tubuh itu sendiri. Terima kasih. Mengenai tubuh, boleh untuk selanjutnya kan tadi sudah sering ini oleh Udapi, boleh dari karya tubuh satu dulu mungkin untuk mendeskripsikan atau menjelaskan lebih detail tentang gagasan apa sih yang disampaikan dalam karya tari ini. Boleh? Kelihatan kan? Boleh maju mungkin?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk karya buku tahun ini, jadi karya kita tergagas dari hasil kebudayaan yang ada di daerah Melayu maupun di global. Itu ada di kebudayaan Sunda, yang dimana kebudayaan tersebut kebanyakan untuk Islam itu menggunakan nilai-nilai seperti baju kurung, terus baju panjang-panjang itu istilahnya, dan yang dimana di kebudayaan masyarakat sekitarnya itu menggunakan baju-baju yang tertutup. Tapi setelah seiringnya zaman itu ada perubahan dari masyarakat luar, dan kita pergi keluar atau kuliah di lingkungan masyarakat lain, kebanyakan yang menggunakan baju-baju terbuka gitu. Jadi kebudayaan kita sendiri itu terlupakan, yang dimana sudah pelan-pelan kerudung sudah dibuka, baju kurung sudah dibuka, tetapi dalam diri kita sendiri juga kalau pulang ke kebudayaan kita sendiri, ke masyarakat kita, ke kampung halaman, merasa malu gitu, karena ada istiadatnya pun berbeda dengan masyarakat luar yang kita rantau istilahnya gitu, yang kita datangi gitu. Jadi seiring dengan zamannya perubahan itu, dari yang dimana masyarakat luar seperti di Jepang, di Korea itu menggunakan baju-baju pendek gitu, yang dimana kita juga seiring mengikuti zaman, tetapi yang karena istiadatnya keagamaan kita kuat di masyarakatnya, ya kita menjadi malu gitu. Jadi yang dimana yang terakhir ada yang menggunakan kerudung, ada yang menggunakan celana, menggunakan baju, dan disitulah gitu yang dimana kita tertutup, kembali lagi tertutup karena rasa malu tersebut yang ada pada diri kita. Ternyata banyak makna ya yang disimpan atau yang disampaikan gitu dalam karya ini, dimana tentang pakaian perempuan seperti itu ya. Oke, boleh nih langsung aja nih, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan, boleh disimpan dulu. Untuk selanjutnya kita dengarkan deskripsi atau isi gagasan dari karya-karya Pergi dan Pulang. Baik, terima kasih Ibu Ira. Saya Ibu Buya Bento, perkenalkan nama saya Tatang. Ini selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Hafiz, kemudian rekan saya nama saya Cecep. Oke, jadi karya-karya yang sudah kami tampilkan tadi itu berangkat dari keresahan-keresahan hasil pemikiran kami yang bertiga. Jadi kita menggagas sebuah keresahan-keresahan yang ada pada masyarakat sekitar, yang dimana mereka mempunyai tujuan hidup untuk pergi ke kota itu, untuk menjadi lebih baik yang berasal dari kampung itu. Namun karena perbedaan kultur antara di kota dan di kampung, ya, jadi dan keterbatasan skill dan seperti itu, akhirnya orang kampung tersebut di kota tidak menjadi apa-apa dan meninggalkan kampung halaman yang mungkin di kampungnya itu banyak sumber mata pencaharian yang bisa digali lagi dan dikembangkan. Namun dia meninggalkan kampung halamannya demi anak-anak yang semu bahwa di kota kita bakal jadi seperti ini dan seperti itu, banyak mimpi-mimpi, namun
tidak sesuai dengan perjuangan atau basic skill yang dimilikinya, akhirnya ya di kota kita tidak menjadi apa-apa. Karena di kota pun tidak menjadi apa-apa, akhirnya di kali tersebut kita mencoba untuk kembali pulang lagi ke kampung dan membangun kampung halaman menjadi lebih baik dan berpotensi kita di kampung halaman. Mungkin saya sedikit menambahkan dari segi usaha yang kami pakai itu kembali lagi kepada ide gagasan dan juga sinopsis juga judul karya kami yaitu pergi dan pulang. Nah, dimana kembali lagi tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Hati, kita memakai busana ini tidak libur gitu, bahasa lainnya libur pernah pergi segala macam, tetapi kita mencoba untuk busana itu menambah karakter kita sebagai orang kampung, di mana dalam sejarah tersebut tadi ada ganti busana dari kaos oblong biasa ke kemeja. Nah, itu adalah sebuah simbol dari karakter orang kampung yang ambisius, begitu ambisius untuk pergi ke kota mencari pekerjaan ataupun pendidikan, namun sudah dilalui dari gagasan yang dimana di kota kita tidak menjadi apa-apa, kemudian kita kembali lagi dimana pada karya tersebut kita memakai baju oblong juga berganti pakaian menjadi kemeja seperti itu. Ya, cukup mungkin dari deskripsi karya pergi dan pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah langsung diimplementasikan ya dari dua karya tadi ini. Apa yang sudah dikatakan Bunda adalah ya memang karya-karya Pemawar ini adalah lebih menerangkan tentang bagaimana si gagasan tersebut sampai kepada apresiator itu. Dan kita melihat juga ya sama-sama bahwa baju-baju yang digunakan oleh para penari biasa, maksudnya seperti kita sedang kehidupan sehari-hari, jadi kita lebih relate gitu. Oke, tadi ini tambah sebelum kita melakukan sesi diskusi. Oke, kita buka sesi diskusinya. 3 pertanyaan pertama, boleh? Angkatan? Oke, 1, 2, lagi, oke. Pertanyaannya, ininya ada nggak? Ininya. Oh, boleh pertanyaan-pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Ferdinanda, saya dari pengajian semester 5. Di sini aku mau bertanya tentang tubuh lagu. Tadi ada adegan yang dimana apa ya? Ada nggak sih? Ada kan? Dari yang aku lihat tadi itu ini kan tentang pertarungan ya, tentang ya mungkin kayak gak umum atau gak wajar gitu, tapi aku tuh bingungnya kayak yang tahu itu yang normal itu yang berdua, bukan yang berdua itu ya, pertama gitu. Sama kedua, dari pos itu ada simbol, ya pasti ada simbol, tapi ada simbolnya juga sih tentang bukan tentang wanita atau wanita Melayu gitu ya, tapi ada simbolnya juga sih selain itu, atau mungkin dari warna-warna yang dipakai itu ada arti sendiri juga sih. Mungkin dari aku segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Naya atas pertanyaan untuk karya-karya tubuh kamu. Langsung dijawab aja atau mau disimpan terlebih dahulu? Gimana? Langsung dijawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin untuk menjawabnya. Jadi adegan yang merokok itu tuh salah satu aktivitas setelah kita atau perempuan lain ini sudah bukan terpengaruh
Oke, jadi pertanyaannya untuk dua kelompok karya kali ini, faktor-faktor apa sih ya yang ditentukan atau yang harus ada dalam sebuah karya tari? Seperti itu ya? Faktor apa dalam menentukan ide garapan? Dari satu atau kita pulang dulu? Kita pulang dulu, silakan. Ya, terima kasih. Faktor-faktor saja dipertimbangkan untuk mendapatkan suatu gagasan. Mungkin faktor-faktor kalau aku ini saya mungkin setiap orang beda, setiap orang berbeda punya masing-masing setiap gagasan. Jadi kalau aku mempertimbangkannya kalau membuat karya kontemporer kan biasanya pesan yang kita sampaikan kebanyakan pesan. Kita membawa pesan apa, kita mau memberi nilai apa untuk apresiator atas keresahan yang terjadi di dalam diri kita. Karya tari itu kan subjektif, bagaimana cara. Oke, boleh tepuk tangan buat sangat ya, sangat sekali. Kita juga melihat waktu dari segi waktu, jadi mohon maaf untuk ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kita tabung dulu, kita ketemu lagi di 3 bulan yang akan datang. Jadi saya akan nanti selaku moderator pada malam hari ini izin menyimpulkan mengenai karya tari tubuh tabu dan karya tari pergi dan pulang sesuai yang sudah dijelaskan oleh Uda Alfi sebagai pemati kita pada malam hari ini, bahwa tubuh tari terdapat rasa, pikir, dan daya imajinasi. Itulah esensi dari tubuh tari dan bagaimana penari tersebut mengekspresikan emosi, mengekspresikan segala hal yang disampaikan dalam karya tarinya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan juga sudah kita ketahui bahwa kedua karya tari ini memiliki gagasannya yang tersendiri, yang memiliki banyak pesan dan makna yang disampaikan dalam karya tarinya, di mana penggunaan pakaian pun atau penggunaan properti juga merupakan salah satu hal yang penting. Dan kita juga bisa lihat ya, karya tari atau penyajian karya tari tidak selamanya harus menggunakan pakaian yang bling-bling, pernak-pernik atau seperti apa gitu. Dengan baju yang biasa pun sudah menyajikan gagasan-gagasan yang ingin disajikan. Selanjutnya, terima kasih juga untuk rekan-rekan semester 7 dari Minat Penciptaan semuanya ya, yang sudah menampilkan karyanya, dan alhamdulillah juga ya Bang, ini juara-juara di tingkat nasional. Semoga karya-karya ini melambung jauh, terbang tinggi lagi. Baik, terima kasih juga untuk para pejabat-pejabat dari jurusan seni tari yang sudah menghadiri acara ini. Pak Mukti, terima kasih banyak. Itu mau ngapain soalnya? Mas Anjis aku. Yang gimana ini teh? 1, 2, 3. Ayo Indonesia, menarilah